Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya dari rumah. Kita belum bisa bertemu di kampus. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas rheologi yang bagian kedua. Nah, di sini saya akan membahas khusus tentang viskositas. Viskositas itu seperti apa, kemudian alat ukurnya menggunakan alat apa, nanti kita bahas di pertemuan ini. Silakan menyimak materi yang akan saya jelaskan. Jadi, nanti di sini kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas dan cara pengukurannya. Ini ya, faktor yang pertama adalah suhu. Jadi, jika suhunya itu semakin meningkat, viskositas itu dapat mengalami penurunan atau semakin encer atau mengalami peningkatan atau semakin kental tergantung dengan kandungan bahan tersebut. Nah, ini mekanismenya. Viskositas itu mengalami penurunan dan mengalami peningkatan. Jadi contohnya lain-lain. Kalau peningkatan terjadi pada bahan yang dapat mengikat air, misal pada gula atau larutan gula. Nah, gula ini kan termasuk dalam karbohidrat. Sifat karbohidrat adalah dapat mengikat berikatan dengan air ya, sehingga viskositasnya dapat meningkat. Yang kedua adalah konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka nilai viskositasnya semakin tinggi. Jadi contohnya saja, misal kita membuat larutan gula merah. Jika kita misalnya menimbang 500 gram gula merah, lalu kita tambahkan dengan setengah gelas air misalnya, lalu diaduk-aduk sambil dipanaskan, nanti akan terbentuk larutan gula merah yang kental. Nah, di sisi lain, jika kita menimbang 500 gram gula, kemudian ditambah 2 gelas air, nanti setelah kita aduk-aduk dan dipanaskan, akan diperoleh larutan gula merah yang encer. Nah, itu hubungannya dengan konsentrasi larutan. Kemudian yang tiga adalah berat molekul solut. Jadi semakin tinggi berat molekulnya, maka nilai viskositasnya juga semakin tinggi. Ini hubungannya dengan kimia ya. Dan yang keempat adalah tekanan. Nah, ini kalau di dalam bidang kita yaitu bidang pangan, efek tekanan biasanya diabaikan. Kemudian cara pengukuran viskositas itu bermacam-macam. Ini caranya ada 4 cara. Kemudian untuk rotational viskometer ini yang menggunakan alat ya, itu terbagi menjadi 4 bagian juga. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama itu capillary flow viskometer. Jadi ini menggunakan suatu pipa kapiler, nanti cairannya dimasukkan. Nah, ini seperti ini ya, cairannya dimasukkan ke dalam pipa berbentuk U, lalu di bagian sini itu diberi bola hisap, ya. Kemudian nanti ketika bola hisap itu dilepas, bagian sini saya kebalik. Ketika bola hisap itu dilepas, kita akan mengukur waktu cairan yang turun dari atas ini menuju ke garis yang bawah. Kita ukur waktunya seperti apa. Itu nanti bisa dilihat di video YouTube yang saya sisipkan. Kemudian cara mengukurnya ini dijelaskan ya. Intinya ini seperti yang dijelaskan tadi, kita mengukur waktu di mana si cairan tersebut turun dari titik yang atas menuju titik yang bawah. Itu. Nah, gimana sih cara ngepaskan cairan itu pas di titik A misalnya? Itu setelah kita masukkan cairannya melalui sini, di sini kita pasang bola hisap.
Jadi nanti kita hisap cairan itu sehingga tepat di titik A. Kemudian setelah itu kita lepaskan bola hisapnya bareng dengan kita menekan tombol stopwatch. Jadi bareng nanti cairan itu kan akan turun ke titik B. Itu kita ukur waktunya. Nah, nanti bisa dilihat di video di sini. Ini contoh soalnya ya. Ini mudah sekali. Nanti kita tinggal masukkan datanya sesuai dengan rumus ini atau ini. Ini saya beri contoh soal. Yang kedua adalah orifice type viscometer. Nah, ini cocok untuk fluida Newtonian dan non-Newtonian. Yang ketiga adalah falling ball viscometer.